Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan sharing bagaimana sih tips dan trik untuk bisa lolos seleksi kompetensi dasar di sekolah kedinasan. Oke. Tapi sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke. Seperti kita ketahui ada beberapa tahapan dan di yang awal-awal ini ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, di mana kisi-kisinya ya ini kan belum rilis. Biasanya akan sama dengan kisi-kisi di formasi CPNS, tes SKD-nya CPNS untuk formasi lulusan SMA. Ya, jadi kisi-kisinya sama. Saya sudah membahas di video saya sebelumnya, silahkan dilihat gitu ya. Kisi-kisinya apa sih buat yang belum tahu ya. Nah, sekarang saya akan ngebahas soal tips triknya untuk lolos seleksi kompetensi dasar. Oke, kita bahas di tahap persiapannya dulu, di proses belajarnya. Oke, tahap yang paling awal adalah teman-teman harus tahu apa yang akan dipelajari. Ya, tipsnya masih belajar ya, cuman di awal teman-teman harus tahu apa yang harus dipelajari. Gitu ya. Dipelajari apa, kisi-kisinya apa, ya udah fokus aja di situ. Nggak usah ngurusin hal-hal lain kayak pertanyaan passing grade-nya turun apa enggak, ya itu nggak usah diurusin gitu. Mau passing grade-nya turun mau enggak, yang penting fokusnya adalah mendapatkan nilai maksimal gitu kan. Mau turun mau enggak, kalau nilainya maksimal ya fine-fine saja gitu. Nggak masalah. Dan kalau teman-teman sudah tahu kan ada TIU, TWK, dan juga TKP ya. Nah, melihat dari teman-teman CPNS kemarin, momok yang paling utama adalah di manajemen waktu. Ya, ada beberapa soal yang kadang-kadang di TIU ya, hitungan yang sangat gampang, tapi karena pikiran ini udah keburu waktunya waktunya mau habis, lalu panik, nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah, maka dari itu di proses teman-teman belajar harus membiasakan diri dengan waktu. Ya, mau pakai buku, mau pakai aplikasi, mau pakai website, mau pakai apapun gitu ya. Teman-teman simulasikan seperti tes yang sebenarnya. Ya, kasih timer. Biar apa? Teman-teman tahu. Ya, timernya waktu latihan bisa gini. Misalkan kita 100 soal, kalau ternyata waktunya nggak banyak ya, misalkan 10 soal, 20 soal. Nah, target nih berarti kan satu soal kalau di rata-rata itu sekitar 54 detik. Nah, teman-teman kalau mensimulasikan ya gitu, kalau bisa setengah menit atau 30 detik atau 45 detik itu untuk satu soal gitu. Simulasikan 10 soal berarti harus berapa menit gitu ya, 20 soal harus berapa menit. Kalau waktunya banyak ya langsung 100 soal gitu. Kalau pakai aplikasi biasanya sudah ada timernya gitu. Dan selain itu, kalau teman-teman ya setelah belajar jangan cuma melihat TIU dapat berapa, TWK dapat berapa, TKP dapat berapa, tapi lihat ya salah saya di mana. Jadi teman-teman harus mengenali kelemahannya di mana. Ya, kalau tahu kelemahannya di mana ya tinggal fokus belajarnya di situ. Yang sudah kuat tinggal dikuatin dikit lah. Tapi fokusnya adalah di yang kelemahannya kita. Misalnya kita lemahnya di TIU nih, ya udah kita perbajak di TIU. Ya, kesalahannya apa? Karena tidak tahu metodenya, tidak tahu cara ngitungnya, ataukah tidak keburu waktunya gitu. Padahal TIU itu gampang-gampang kok. Yang jadi masalah adalah kita nggak panik, kita tenang, lalu bisa mengatur waktu, insya Allah pasti enak gitu. Ngerjakannya gitu. Jadi untuk TWK juga gitu, kalau lemah di mana ya gitu dikuatin. TKP di mana analisanya kurang ya udah di situ dikuatin. Gitu ya. Jadi untuk belajarnya fokus di yang kurang dulu. Buat yang kuat ya jangan ditinggal, yaitu tetap biasa, tapi kasih porsi lebih. Misalkan saya nggak bisa TIU di soal penalaran analitis gitu misalkan nih, ya udah teman-teman gempur aja penalaran analitis ya, kasih soal sebanyak-banyaknya. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa nanti ya gampang gitu ya. Jadi kayak saya karena kalau ini belibet ya, karakteristiknya beda-beda nih antara TWK, TIU, TKP. TWK ini ya
ada unsur hafalannya. Kalau sekarang karena HOTS ada analisanya. Latihannya karena namanya adalah wawasan kebangsaan, ya perbanyak wawasan, gitu ya. Sedangkan untuk TKP ini karakteristik pribadi, soalnya adalah studi kasus. Maka yang dikuatkan adalah analisanya, ya, melihat suatu permasalahan seperti apa. Nah, TIU ini ilmu pasti, hitung-hitungan 1 tambah 1 0,005 0,003 ditambahkan hasilnya kan nggak perlu dinalar, bukan apa ya, dihitung kan, ilmu pasti. Sehingga tipsnya adalah perbanyak latihan. Kalau tadi perbanyak wawasan, ini analisa, ini perbanyak latihannya. Ya kita latihan aja, kita apa ya, ibaratnya ngupil lah, ngupil ya. Kita ngupil itu sudah sekarang nggak usah bingung gitu, karena apa, terbiasa. TIU juga gitu. Lemahnya di mana? Soal hitung tukang dan waktu pengerjaan. Ya udah digembur soal seperti itu. Lemah di soal jarak waktu kecepatan, ya udah itu pelajari di situ. Nanti akan terbiasa. Perbanyak soal kalau untuk TIU itu. Oke, kalau kita sudah belajar seperti itu tadi, insya Allah untuk tes gak akan masalah. Nah sekarang tipsnya untuk saat tes apa? Saat tes ya, sebelum tes teman-teman harus jaga kesehatan ya, supaya waktu tes fisiknya benar-benar maksimal. Ya banyak orang yang pintar karena besoknya mau tes gak bisa tidur, atau sudah belajar gembur-gembur akhirnya pas tes tidak maksimal. Itu jangan. Sehari sebelum tes itu nggak usah belajar, senengin saja, entah main, entah ngegame, entah video callan sama pacar kalian gitu. Santai saja, pokoknya buat seneng aja, fresh, supaya apa, waktu tes enak gitu, mikirnya enak. Nah saat tes ya teman-teman, kerjakan yang mudah dulu. Ada yang ngomong TWK dulu, ada yang ngomong TIU dulu, ada yang TKP dulu. Mana yang bagus? Bagus semua. Buktinya ada yang ngerjakan TKP dulu dan dia lulus. Ada yang ngerjakan TIU lulus dan dia TIU dulu dan dia lulus. Tapi ada juga yang ngerjakan TIU dan dia nggak lulus. Ada yang ngerjakan TKP dulu, dia nggak lulus. Jadi tergantung apa? Tergantung karakteristiknya teman-teman. Teman-teman lemahnya di mana, kuatnya di mana. Nah kalau bisa yang kuat itu ditaruh di depan. Karena apa? Biasanya cenderung membutuhkan waktu yang singkat, sehingga ada waktu yang cukup lama di sini, di sisa waktunya, sehingga teman-teman bisa enak waktu soal-soal yang kurang bisa, karena ada apa ya, mental apa ya, ada perasaan waktunya masih ada gitu, jadi tenang ya. Tapi kalau yang nggak bisa ditaruh di depan, kita terlalu ngabisin waktu. Nah pas mudah karena panik, waduh nggak bisa ngerjain, kan sayang banget gitu. Dan saat proses ngerjain, kalau ada soal yang sekiranya dalam sekali hitung tidak ketemu jawabannya, tinggalin aja. Ya, buat soal yang sekiranya saya nggak bisa, tinggalin dulu. Kerjakan yang mudah-mudah dulu, kerjakan yang bisa dulu. Nah untuk soal-soal yang teman-teman nggak bisa, itu jangan dikosongin. Ya entah random aja, mau A, mau B, mau C, tapi ditandain, kan ada kertas tuh buat ngitung, tandai 6, saya nomor 7 nggak bisa nih, saya klik C dulu lah sambil dikasih doa gitu ya, lalu dicatat gitu. Karena apa? Takutnya kita keenakan, nggak kerasa waktunya habis, nah soalnya nggak bisa kan kosong. Nah itu sayang banget. Siapa tahu ya karena kekuatan doa kita, kekuatan doa orang tua kita, ngawurnya kita ternyata bener dan memberikan nilai plus, gitu kan bisa gitu ya. Jadi skip baru setelah selesai ya soal terakhir, nah kembali lagi soal mana tadi yang ragu, yang nggak bisa, nah itu dikerjakan lagi. Insya Allah nggak akan menghabiskan waktu, tapi tetap butuh ketenangan gitu ya teman-teman. Nah terus ini support system ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Saya sharing dikit ya, kalau saya dulu waktu mau masuk ya berdoa. Di setiap soal yang saya kerjakan juga saya berdoa, dan alhamdulillah bisa dapat nilai yang lumayan tinggi. Dan kalau saya kan CPNS, saya kan PNS ya. Tapi kan itu soal SKD-nya mirip. Ya, soal SKD-nya sama. Jadi tips SKD untuk CPNS juga bisa dipakai untuk di sekolah kedinasan.
Ya mungkin cukup segitu dulu tips-tips saya untuk teman-teman bisa lolos sekolah kedinasan. Mungkin nanti kalau saya tadi kelupaan apa, oh ya belum ya, akan bikinkan video lagi. Sama kalau ada waktu ya saya akan buatkan beberapa contoh soal lalu kita bahas gitu. Atau teman-teman kemarin ada yang request untuk dibuatkan bimbingan belajar ya. Buat teman-teman kalau misalkan minat, tuliskan aja di komentar mau gitu kan. Kalau memang ternyata banyak peminatnya, akan saya buka lagi. Di CPNS kemarin saya bikin bimbel dan alhamdulillah banyak yang lulus SKD. Ya siapa tahu di sekolah kedinasan ini juga banyak teman-teman yang bisa belajar bareng ya untuk ngupgrade kemampuannya dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sekali lagi buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Saya Fajar Rahman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.